Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk pemberkasan P3K ya. Nah, ini saya ambil dari peraturan PKN nomor 1 tahun 2019 ya. Kita lanjut ke menunya. Oke, memang pemberitahuan resmi dari PKN belum ada ya. Jadi untuk jaga-jaga saja, karena biasanya pemberkasan itu singkat. Jadi biasanya cuma seminggu. Jadi bisa disiapkan mulai dari sekarang. Nah, menurut pasal 25 dari peraturan PKN nomor 1 tahun 2019, itu setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon PPPK wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani tinta hitam sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia dan ditunjukkan disertai. Nah, jadi yang pertama itu surat lamaran. Nah, kemarin kan kalian yang P3K guru nggak buat surat lamaran ya. Nah, kalau di peraturan PKN ini ada surat lamarannya, tapi nanti dilihat lagi ya. Lalu disertai yang pertama yaitu fotokopi ijazah atau STTP. STTP itu surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Jadi ijazahnya itu harus legalisir. Yang B, daftar riwayat hidup ditandatangani oleh peserta bermaterai yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui laman SSAJN. Jadi nanti kalian mengisi daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum di lampiran ketiga yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Jadi nanti setelah dinyatakan lulus, setelah masa sanggah, itu kalian nanti mengisi DRH daftar riwayat hidup di sscjn.bkn.go.id ya. Nah, yang bisa dicicil itu ini. Yang pertama itu ijazah, fotokopi ijazah yang terlegalisir. Nah, ini di sini tidak diterangkan apakah hanya S1 atau mulai dari SD. Nah, ini belum dijelaskan. Tapi biasanya kalau CPNS itu dari SD sampai kuliah. Mungkin juga sama ya. Jadi disiapkan saja. Nah, lalu SKCK. Nah, SKCK ini terkadang ada jangan diisi dulu, jangan dibuat dulu. Terkadang ada yang pertanggalnya itu harus sesuai dengan pengumuman resminya. Jadi misalkan pengumuman resminya tanggal 20 Oktober ya. Misalkan pengumuman resminya tanggal 20 Oktober. Nah, jika kalian membuat surat SKCK itu sebelum tanggal 20 Oktober itu tidak diterima. Nah, bisa diterima kalau tanggal 20 atau setelahnya. Jadi SKCK ini jangan dibuat terlebih dahulu ya. Nah, lalu kita lanjut ke berikutnya. Nah, kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani dan berstatus PNS. Nah, ini juga belum bisa dicicil. Lalu surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, ini juga tidak bisa dicicil, tapi nanti perlu diketahui saja ya. Jadi harus dokter PNS ya, berstatus PNS. Jadi biasanya di RSUD atau RSU ya, rumah sakit umum atau rumah sakit daerah. Itu biasanya yang dianjurkan oleh BKN. Oke. Kadang Bayangkara itu juga bisa, rumah sakit Polri itu kadang juga boleh. Kalau rumah sakit yang daerah itu sudah penuh, biasanya dialihkan ke Bayangkara juga, gitu ya. Dengan kondisi yang pelamar segitu banyaknya, jadi pasti nanti insya Allah boleh di Bayangkara ya. Nggak mungkin dalam waktu singkat rumah sakit daerah itu nanti akan berjubel orangnya ya. Oke, kan harus protokol kesehatan. Kita lanjut. Oke, lalu yang F, surat pernyataan yang formulir isinya disediakan oleh pejabat secara fungsional bertanggung jawab di Badan Kepegawaian, berisi tentang yang pertama itu tidak pernah dipidana 2 tahun atau lebih.
Lalu yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, P3K, prajurit TNI, kepolisian, atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lain antara lain badan BUMN atau BUMD. Nah, yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, P3K, TNI, atau Polri. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini nanti biasanya sudah disediakan, kita tinggal nulis tangan atau ketik lalu ditandatangani bermaterai. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara NKRI. Nah, ini juga wajib nanti. Jadi satu nanti apa namanya? Surat pernyataannya itu ada 5 butir itu, ya. Lalu yang nomor G, tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebatas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud oleh huruf F. Angka 2, dikecualikan bagi PWPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin. Jadi misalkan kan kalau P3K itu kan harus ada targetnya ya. Misalkan targetnya itu 90, nilainya 90% lah. Nah, ternyata dia dapatnya cuma 85, kan di bawah target. Nah, ini biasanya boleh di-cut ya. Nah, kalau di-cut nanti bisa ikut lagi. Maksudnya gitu. Jadi kalau di-cut karena kinerjanya nggak baik, itu berarti masih ada kemungkinan dia bisa ikut lagi. Kalau dari pernyataan G ini, itu ya, atau pelanggaran disiplin. Kita lanjut. Nah, ini saya tambahkan ada beberapa himbauan yang wajib kalian ketahui bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud di angka 1 diangkat menjadi calon PPPK berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh PPK yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud. Lalu yang F ini, apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka PPPK segera melapor kepada Kepala BKN atau Kepala Kanrek BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dari Kepala Kelurahan, Desa, atau Kecamatan. Gitu ya. Nah, bagaimana kelanjutannya kalau misalkan ada yang mengundurkan diri, siapa yang menggantikan? Nah, kita lanjut. Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, PPK mengambil nama peserta seleksi di urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil kompetensi hasil wawancara pada lowongan formasi jabatannya ditetapkan oleh keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada Ketua Panselnas pengadaan PPK, P3K, serta diumumkan kepada masyarakat melalui laman instansi. Jadi misalkan peringkat satunya itu ternyata mengundurkan diri. Nah, nanti berarti yang menaik itu peringkat 2. Kalau peringkat 2-nya nggak mau, ya peringkat 3. Gitu ya. Lalu, keputusan PPK terhadap pengganti peserta seleksi yang mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen disampaikan kepada BKN atau Kanrek. Gitu ya. Jadi itulah alurnya jika ada yang mengundurkan diri. Tapi di sini tidak dijelaskan sanksi bagi yang mengundurkan diri. Gitu ya. Kalau meninggal itu nggak ada sanksinya. Kalau mengundurkan diri biasanya kalau PNS ya, kalau sudah sampai tahap pemberkasan kok mengundurkan diri, itu nanti dia akan disanksi tidak boleh ikut di periode selanjutnya. Jadi misalkan nanti tahun 2022 itu ada P3K lagi, dia tidak bisa ikut, gitu ya. Cukup sekian pemberitahuan kali ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, serta komen.
serta share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.